Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur karena Tuhan sepanjang minggu ini Engkau memberkati, mengurapi kami. Engkau memelihara kehidupan kami dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pemeliharaan-Mu sungguh sempurna. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan kami boleh mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema besar hidup dalam roh. Ya, nah kita sudah belajar dua hal besar dalam dua bagian sebelumnya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, yang pertama 2 minggu lalu mengajarkan bahwa hidup di dalam roh dimulai dari penyerahan kendali. Ya, kita harus berhenti menjadi supir bagi hidup kita sendiri dan menyerahkan kemudi atau setir itu kepada Roh Kudus. Minggu lalu bagian yang kedua mengajarkan bahwa hidup dalam roh harus dinyatakan dalam praktek sehari-hari. Ya, bukan hanya teori, tetapi buah roh yang nyata di dalam perkataan, konflik, keuangan, bahkan dalam hubungan atau relasi kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana cara kita benar-benar mendengar dan mengenali pimpinan Roh Kudus. Ya, hari ini tema kita adalah hidup dalam roh, kemampuan membedakan pimpinan. Di mana subtemanya adalah jangan keliru mendengar suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, bagaimana cara kita benar-benar mendengar dan mengenali pimpinan Roh Kudus? Karena masalahnya begini Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang Kristen yang dengan tulus ya berkata bahwa Roh Kudus bilang begitu. Tuhan taruh di hati saya, ya, saya dipimpin Tuhan untuk melakukan ini, saya dipimpin Tuhan untuk melakukan itu. Tetapi di sisi lain, ada juga orang Kristen yang dengan sama tulusnya berkata, Roh Kudus bilang begitu, tetapi dengan arah yang berlawanan. Nah, kalau kita menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, siapa yang benar? Siapa yang salah? Atau kemungkinan keduanya salah? Nah, kalau seperti ini yang kita hadapi, ini bukan masalah kecil. Ini menyangkut hidup kita. Keputusan salah yang kemudian diyakini sebagai pimpinan Tuhan bisa menghancurkan segalanya Bapak Ibu Saudaraku. Menghancurkan pernikahan, mengacaukan keuangan, membawa kita ke dalam ajaran sesat, atau membuat kita meninggalkan panggilan Tuhan yang sejati. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, mendengar suara Tuhan itu penting. Tetapi mendengar suara Tuhan saja tidak cukup. Kita juga perlu belajar membedakan apakah suara yang kita dengar benar-benar suara Tuhan atau suara daging kita sendiri atau bahkan tipu daya iblis. Bapak Saudaraku, Yesus sendiri memperingatkan dalam Matius 24 ayat 24 bahwa di akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu yang akan mengelabui banyak orang. Ya, akan bahkan orang-orang pilihan. Jika mungkin, ya, jadi tidak hanya kita, tapi orang-orang pilihan juga itu dikelabui oleh nabi-nabi palsu ini. Jadi tidak cukup hanya berkata saya mendengar suara Tuhan. Pertanyaan adalah suara Tuhan yang mana? Ya, karena ada banyak suara yang kemudian mengaku atas nama Tuhan. Nah, hari ini kita belajar dari firman Tuhan dari subtema ketiga tentang kemampuan membedakan pimpinan roh. Jangan keliru mendengar suara Tuhan. Kita akan bahas 4 poin yang cukup penting untuk kita pahami berkaitan dengan subtema ini. Ya, subtema ketiga ini. Yang diambil dalam Yohanes 10 ayat 27, 1 Yohanes 4 ayat 1, Roma 12 ayat 2, dan Yesaya 30 ayat 21. Ya. Oke, kita belajar yang pertama Bapak Ibu Saudaraku. Ini penting sekali. Ya, Yohanes 10 ayat 27 katakan gini, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Yohanes 10 ayat 27. Domba mendengar suara gembalanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, untuk memahami ayat ini kita harus melihat konteksnya. Yohanes 10 adalah pasal tentang gembala yang baik. Yesus sedang berbicara di tengah konflik antara konflik dengan orang-orang Farisi.
Mereka kenapa? Karena mereka meragukan Yesus. Mereka menolak Yesus dan tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, di tengah konflik itu, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus membuat sebuah pernyataan yang sangat kuat. Dikatakan bahwa apa? Domba-dombanya mendengar suaranya. Mereka bisa membedakan suara gembala mereka dari suara orang asing. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 4 sampai dengan 5. Ya, saya bacakan. Yohanes 10 ayat 4 sampai dengan 5. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malahan mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini gambaran yang indah tentang hubungan antara gembala dan domba. Domba tidak pernah melihat gembala dari dekat untuk tahu siapa dia. Tapi domba-domba itu cukup mendengarkan suaranya. Kenapa? Karena mereka sudah akrab dengan suara itu. Mereka bisa membedakannya dari suara orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan. Ini bukan kemampuan bawaan yang otomatis dimiliki oleh setiap domba. Bukan. Kenapa? Karena ini adalah hasil hubungan yang terus-menerus. Domba mengenal suara gembala karena mereka setiap hari bersama gembala. Mereka mendengar gembala itu memanggil, mereka mendengar gembala itu memimpin, memperingatkan, ya, menghibur. Lama-kelamaan suara itu jadi akrab, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sebaliknya, domba yang jarang bersama gembalanya, yang lebih sering berkeliaran sendirian, akan sulit membedakan suara gembalanya dari suara orang asing. Mungkin ya domba ini akan mengikuti semua orang asing. Kenapa? Karena tidak tahu perbedaannya suara gembala dan suara orang asing. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, ini relevan buat kita hari ini. Kita dapat mengenali suara Tuhan bukan karena kita pintar, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi karena kita dekat. Amin. Semakin sering kita berada dalam hadirat Tuhan, semakin sering kita membaca firman-Nya, semakin sering kita berdoa dan mendengarkan, semakin akrab kita dengan suara Tuhan. Katakan amin. Nah, sebaliknya, jika kita hanya mendekati Tuhan saat ada masalah, ya, jika Alkitab yang hanya kita baca saat kita di gereja, ya, jika doa yang hanya menjadi rutinitas tanpa hati, ya. Nah, jangan heran kalau begini kita sulit untuk membedakan pimpinan Tuhan dari keinginan kita sendiri. Amin. Nah, kita juga perlu waspada terhadap kesalahan umum dalam mendengar suara Tuhan. Ya, ada orang yang menjadikan perasaan sebagai satu-satunya patokan mendengar suara Tuhan. Ada yang mengandalkan nubuat dari orang lain tanpa mengujinya. Ada yang memaksakan kehendak pribadi, lalu membungkusnya dengan kalimat Tuhan taruh di hati saya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar membedakan semua ini. Amin. Nah, kita belajar dalam Yohanes 10 ayat 27 tadi. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita bahas. Ada 4 elemen penting di dalam ayat atau di dalam Yohanes 10 ayat 27 ini. Yang pertama apa? Domba-dombaku. Nah, ini berbicara tentang hubungan. Bukan semua orang adalah domba Kristus. Domba Kristus adalah mereka yang sudah percaya, yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi, nah, ada tapinya. Tapi ini penting untuk dicatat. Status sebagai domba tidak otomatis membuat seorang Kristen pandai mendengar suara gembalanya. Banyak orang Kristen sudah diselamatkan, tetapi hidupnya begitu sibuk dengan dunia sehingga mereka hampir tidak pernah mendengar suara Tuhan. Hubungan itu ada, ya, tapi komunikasinya terputus. Kenapa? Karena terlalu bising dengan suara dunia. Tadi yang pertama, elemen penting yang pertama dari Yohanes 10 ayat 27 adalah domba-dombaku. Yang kedua adalah mendengar suaraku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini berbicara tentang kepekaan. Mendengar di sini bukan hanya secara fisik, tetapi secara rohani. Ya, ini adalah kemampuan untuk menangkap. Ya, perhatikan baik-baik. Ini adalah kemampuan untuk menangkap
ketika Tuhan berbicara. Berbicara melalui firman, melalui Roh Kudus, melalui keadaan, melalui tubuh Kristus, teman-teman, sahabat-sahabat kita, orang-orang percaya. Kemampuan ini, menangkap suara Tuhan ini ketika Tuhan berbicara, ini berbicara tentang kepekaan. Kemampuan ini adalah kepekaan. Domba yang sehat, peka terhadap suara gembalanya. Ia tidak perlu gembala berteriak-teriak, Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan bisikan pun didengar karena ia dekat. Amin. Elemen penting yang ketiga, aku mengenal mereka. Wow. Ini berbicara tentang apa? Relasi yang intim, hubungan yang intim. Tuhan tidak hanya tahu nama kita, tapi Tuhan mengenal kita secara pribadi. Apa itu? Kelemahan kita, pergumulan kita, ketakutan kita, impian-impian kita. Dan karena Tuhan mengenal kita, maka Tuhan tahu bagaimana berbicara dengan kita dengan cara yang paling kita mengerti. Amin. Ini luar biasa. Karena Tuhan berbicara dalam bahasa yang bisa kita tangkap. Tuhan berbicara dengan bahasa yang kita tangkap karena apa? Karena kita punya hubungan, karena relasi yang intim. Katakan amin. Elemen yang keempat, elemen penting yang keempat, mereka mengikut aku. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat umum sisi dimanapun berada, mereka mengikut aku. Kalimat ini berbicara tentang ketaatan. Inilah ujian terakhir. Mendengar saja tidak cukup. Yang terpenting adalah ujungnya mengikuti. Kita bisa mengaku mendengar suara Tuhan, tetapi jika kita tidak mengikuti, jika kita tidak taat, maka pengakuan itu kosong, pengakuan itu hampa. Ketaatan adalah bukti bahwa kita benar-benar mendengar. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan urutannya, ya. Ya, pertama bahwa harus ada dulu hubungan. Setelah hubungan, kepekaan. Ya, tadi domba-dombaku bicara tentang hubungan. Ya, elemen kedua tentang kepekaan, hubungan, kepekaan. Kemudian ada relasi yang intim, hubungan yang intim. Setelah itu bicara ketaatan. Ini tidak ada yang bisa dilompati. Harus dimulai dengan hubungan dulu. Kemudian dari hubungan kepada kepekaan, pada kepekaan ke relasi intim. Relasi intim baru belajar kita taat, ya. Dan ada satu kebenaran penting yang perlu kita camkan, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan tidak pernah berbicara yang bertentangan dengan firman-Nya yang tertulis. Jadi dengarkan baik-baik. Kalau saudara mendengar suara Tuhan, tapi kemudian itu bertentangan dengan apa yang ada dalam Alkitab, apa yang ada dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, itu bukan suara Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berbicara bertentangan dengan firman-Nya yang tertulis. Katakan amin. Ini adalah pondasi utama dalam membedakan pimpinan, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau ada suara yang mengaku dari Tuhan tetapi mengajak kita melakukan sesuatu yang jelas-jelas dilarang dalam Alkitab. Contoh percabulan misalnya. Ya, ketidakjujuran, penyembahan berhala, meninggalkan panggilan, melanggar perintah, maka suara itu pasti bukan dari Tuhan. Tuhan tidak kontradiksi dengan dirinya sendiri. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada satu ilustrasi yang cukup baik, ya. Bayangkan gini, seorang anak kecil yang berada di tengah pasar, yang sangat ramai. Ya, ada puluhan orang, ratusan orang hilir mudik. Ya. Ramai sekali. Ya, mungkin jutaan suara bercampur menjadi satu. Ya, ini agak-agak lebay. Kemudian pedagang berteriak menawarkan dagangannya, pembeli tawar-menawar. Ini sangat-sangat bising. Anak-anak yang lain berlarian sambil tertawa, klakson kendaraan berbunyi, musik dari toko terdengar sana sini, ya. Pokoknya seperti itulah. Di tengah keramaian yang luar biasa itu. Tiba-tiba anak itu mendengar sebuah suara. Suaranya nggak keras. Suara itu hampir tenggelam oleh kebisingan yang ada. Tapi anak itu langsung menoleh. Ya, ketika menoleh wajahnya cerah. Kenapa? Kemudian dia berlari ke arah suara itu. Suara siapa itu? Suara ibunya. Nah, kenapa anak itu bisa mendengar suara ibunya di tengah keramaian yang bising, Bapak Ibu Saudaraku? Bukan karena suara ibunya lebih keras dari yang lain.
Ya, tapi anak itu mendengar karena anak itu sudah sangat akrab mendengar suara ibunya. Ia mendengar suara itu setiap hari sejak ia lahir. Suara itu adalah suara yang menenangkannya ketika ia takut. Suara itu yang membangunkannya setiap pagi. Suara itu yang memanggil namanya dengan penuh kasih. Karena keakraban itu, suara ibunya tidak pernah tertukar dengan suara orang lain. Wow, Bapak Ibu Saudaraku, inilah gambaran hubungan kita dengan Tuhan. Dunia ini sangat bising. Ya, ada banyak suara yang bersaing untuk mendapatkan perhatian kita. Suara sosial media, ya, terus-menerus memanggil. Suara ketakutan-ketakutan tentang masa depan. Suara keinginan daging yang berbisik-bisik manis. Ya. Suara ambisi yang mendorong tanpa henti. Bahkan mungkin suara luka pada masa lalu yang berteriak minta balas. Suara iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Suara nabi-nabi palsu yang membawa firman Tuhan. Di tengah kebisingan ini, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Saya mau katakan hanya dengan keakraban. Hanya dengan hubungan yang terus-menerus. Hanya dengan menghabiskan waktu bersama Dia dalam firman dan doa. Amin. Semakin akrab kita dengan Tuhan, semakin mudah kita membedakan suaranya. Amin. Kita akan tahu mana yang firman Tuhan dan mana yang sekedar pikiran kita sendiri. Kita akan tahu yang mana pimpinan roh dan mana yang tipu daya iblis. Sebaliknya, jika kita hanya mendekati Tuhan saat minggu pagi, mungkin saat mendengarkan khotbah ini, atau jika doa hanya sekedar baca daftar permintaan, ya, lalu buru-buru selesai. Kalau Alkitab hanya dibuka saat mendengarkan khotbah, maka jangan heran kalau suara Tuhan terasa asing. Jangan heran kalau kita sulit membedakan mana suara Tuhan dan mana suara sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, ini poin pertama tentang kemampuan membedakan roh, yaitu domba mendengarkan suara gembalanya. Yang kedua, poin kedua, ya, kita masuk. Uji setiap roh. 1 Yohanes 4 ayat 1. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 1. Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini adalah peringatan yang sangat serius dari Rasul Yohanes. Rasul Yohanes berkata, jangan percayakan setiap roh. Artinya, tidak setiap suara yang mengaku dari Tuhan benar-benar dari Tuhan. Tidak semua nubuat, tidak setiap perkataan rohani. Ya, tidak setiap nubuat mungkin saja bisa lu buat. Ya, tidak setiap perkataan Tuhan berfirman kepadaku, tidak setiap pengalaman rohani otomatis berasal dari Allah. Yohanes menulis surat ini pada akhir abad pertama, ketika gereja sedang menghadapi bahaya ajaran sesat yang disebut Gnostikisme. Pengajar-pengajar palsu ini mengaku memiliki pengetahuan rahasia dan wahyu khusus. Ya, wahyu khusus yang tidak diberikan kepada orang lain. Mereka berkata, roh memberitahu kami, dan banyak orang percaya yang polos, tertipu. Yohanes berkata, uji, jangan telan mentah-mentah, jangan percaya begitu saja, itu harus diuji. Bapak Ibu Saudaraku, prinsip pertama dalam membedakan pimpinan Tuhan adalah setiap klien Tuhan berfirman harus diuji. Bukan karena kita tidak percaya bahwa Tuhan masih berbicara. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya. Kita percaya. Tuhan bisa berbicara melalui firman-Nya, lewat Alkitab, lewat pembacaan Alkitab, melalui Roh Kudus, melalui keadaan, melalui nasihat orang dewasa rohani. Tetapi karena banyak suara-suara palsu, kita harus mengujinya. Amin. Kita sepakat ya. Kita harus mengujinya. Tapi pertanyaan, bagaimana cara mengujinya, Pastor? Ya, begini. Bagaimana cara mengujinya? Pertama, uji dengan firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mendengar orang berkata bahwa Tuhan berkata begini, Tuhan berkata begitu, uji dengan firman Tuhan. Yang pertama, apakah suara itu sesuai dengan Alkitab? Kenapa? Karena saya sudah katakan tadi, Tuhan tidak akan pernah berbicara bertentangan dengan firman-Nya yang sudah tertulis. Kalau ada yang mengaku dapat wahyu bahwa percabulan diperbolehkan misalnya, atau bahwa kita boleh berbohong untuk kebaikan, atau bahwa kita tidak perlu mengampuni,
saya mau katakan itu pasti bukan dari Tuhan. Amin. Bagaimana cara menguji yang kedua? Uji dengan karakter Kristus. Maksudnya bagaimana? Gini, apakah suara itu membawa kita semakin dekat kepada Kristus atau justru suara itu menjauhkan kita? Apakah suara itu menghasilkan kerendahan hati atau kesombongan? Apakah suara itu menghasilkan kedamaian atau kekacauan? Kenapa? Buah roh adalah indikator yang baik. Amin. Suara yang berasal dari Tuhan akan menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan buah roh lainnya. Amin. Yang ketiga, tadi yang pertama uji dengan firman Tuhan, yang kedua uji dengan karakter Kristus, yang ketiga uji dengan nasihat tubuh Kristus. Ini penting. Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah merasa bahwa kita sendirian yang mendengar suara Tuhan. Ya. Dan kemudian kita berpikir bahwa semua orang lain salah. Kerendahan hati adalah tanda bahwa kita benar-benar hidup dipimpin roh. Bawa pimpinan itu kepada orang-orang dewasa rohani yang kita percaya. Minta pendapat mereka. Kalau kita meragukannya, jangan langsung marah. Berdoa lagi, uji lagi. Ya, uji dengan firman Tuhan, uji dengan karakter Kristus, uji dengan nasihat tubuh Kristus. Ya, yang keempat, uji dengan waktu. Kenapa uji dengan waktu? Karena tidak semua pimpinan Tuhan harus segera dieksekusi, Bapak Saudaraku. Kadang Tuhan meminta kita menunggu. Pimpinan yang berasal dari Tuhan akan bertahan di dalam ujian waktu dan doa. Sebaliknya, pimpinan yang berasal dari keinginan sendiri seringkali berubah-ubah atau tidak tahan saat dihadapkan pada firman Tuhan dan nasihat bijak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan takut untuk menguji. Amin. Tuhan tidak akan marah jika kita menguji. Justru Tuhan memerintahkan kita untuk menguji. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 ini. Ujilah roh-roh itu. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, ada satu ilustrasi yang cukup bagus ya, tentang uang palsu dan uang asli. Bagaimana cara seorang teller di bank mengenali uang palsu? Saya pernah sampaikan ini beberapa waktu yang lalu. Apakah teller itu menghabiskan waktu mempelajari semua jenis uang palsu? Enggak. Apakah ia mempelajari setiap detail dari setiap uang palsu yang pernah beredar? Enggak, saudara. Teller bank dilatih untuk sangat mengenali uang asli. Mereka memegang uang asli berulang-ulang. Mereka merasakan teksturnya, mereka melihat detailnya, mereka menghafalkan ciri-cirinya. Sehingga ketika uang palsu masuk, tanpa perlu pikir panjang, tangan mereka sudah merasakan ada yang nggak beres. Mereka tidak perlu menganalisis uang palsu secara mendalam. Karena mereka cukup tahu bahwa uang itu tidak sama dengan uang asli. Ini penting. Inilah cara kita belajar membedakan suara Tuhan. Kita tidak perlu menjadi ahli tentang semua suara palsu, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak perlu mempelajari semua tipu daya iblis secara detail. Yang perlu kita lakukan adalah mengenali suara Tuhan dengan sangat baik. Amin. Caranya gimana? Dekat dengan Tuhan. Habiskan waktu dalam firman. Doa itu bukan hanya bicara, tapi juga mendengarkan. Pelajari karakter Tuhan, pelajari cara Tuhan berbicara di dalam Alkitab, pelajari prinsip-prinsip kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan, semakin akrab kita dengan suara Tuhan, semakin mudah kita mengenali ketika suara itu palsu. Jadi nggak perlu analisa rumit, Bapak Ibu Saudaraku. Hati kita akan terasa gelisah. Aduh, adanya nggak cocok nih, ya. Ada sesuatu yang nggak beres sepertinya. Nah, sebaliknya jika kita jarang dengar suara Tuhan, maka suara apapun itu pasti bisa kita kira sebagai suara Tuhan. Kita akan seperti anak kecil yang tidak tahu mana suara ibunya di tengah keramaian. Jadi anak kecil itu bisa saja mengikuti siapa saja yang memanggilnya. Jadi saudaraku, rahasia membedakan pimpinan Tuhan bukanlah kecerdasan teologi semata, tetapi keintiman dengan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, ya, yang kita akan bahas, yaitu dalam Roma 12 ayat 2. Ya, tadi kita bahas bahwa yang pertama, poin pertama tentang kemampuan membedakan pimpinan roh. Ya, jangan keliru mendengarkan suara Tuhan. Yang pertama, domba mendengarkan suara gembalanya. Ya, yang kedua adalah uji setiap roh, dan yang ketiga adalah pembaruan budi adalah kunci. Ya, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus memberikan kunci praktis untuk membedakan kehendak Allah, yaitu pembaharuan budi. Budi itu apa? Budi itu cara kita berpikir, cara kita memproses informasi, cara kita menilai sesuatu. Budi kita secara alami sudah rusak oleh dosa dan dipengaruhi oleh dunia. Kenapa? Karena dunia mengajarkan kita bahwa yang penting adalah keuntungan, kesenangan, pengakuan, kekuasaan, kekayaan. Dunia mengajarkan kita bahwa kebenaran itu relatif. Dunia mengajarkan kita bahwa kita adalah pusat dari segalanya. Kalau budi kita ini tidak diperbaharui, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan sulit membedakan kehendak Allah. Kenapa? Karena kita akan cenderung bahwa menganggap kehendak kita sendiri adalah sebagai kehendak Allah. Kita akan cenderung membenarkan keinginan daging dengan ayat-ayat yang dipotong, dari konteksnya. Paulus berkata begini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini adalah proses seumur hidup. Amin. Bukan terjadi otomatis. Kita harus aktif memperbaharui cara kita berpikir dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya suka atau tidak suka, dengan merendam diri dalam kebenaran firman, dengan membiarkan Alkitab mengoreksi pola pikir kita yang salah, ya, dengan belajar berpikir seperti Kristus berpikir. Kenapa? Karena semakin budi kita diperbaharui, semakin peka kita terhadap kehendak Allah, maka kita tidak lagi mudah tertipu atau mudah dibohongi oleh suara-suara palsu. Kita tidak lagi mudah menganggap keinginan sendiri sebagai pimpinan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang Kristen gagal dalam membedakan pimpinan Tuhan karena budi mereka tidak diperbaharui. Mereka masih berpikir seperti dunia, tetapi ingin mendengar suara Tuhan. Mereka penuh dengan ambisi duniawi, tetapi ingin Tuhan membenarkan ambisi itu. Mereka tidak rela melepaskan dosa, tapi ingin Tuhan berkata nggak apa-apa. Pembaharuan budi itu menyakitkan. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan akan bongkar banyak pola pikir yang sudah lama kita pegang. Firman Tuhan akan mengoreksi banyak hal yang kita yakini sebagai kebenaran. Tetapi itulah satu-satunya jalan untuk kita dapat membedakan kehendak Allah dengan benar. Amin. Kita masuk poin yang keempat, yang terakhir. Suara di belakang kita. Oke, Yesaya 30 ayat 21. Kita buka. Yesaya 30 ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah ayat yang indah tentang bagaimana Tuhan menuntun umatnya. Gambaran di sini kita sedang berjalan, dan Tuhan ada di belakang kita. Ketika kita mulai menyimpang ke kanan atau ke kiri, suara itu terdengar, inilah jalan, berjalanlah kamu di sini. Nah, ini menunjukkan beberapa hal yang penting, Bapak Ibu Saudaraku. Pertama, pimpinan Tuhan itu seringkali bersifat korektif. Artinya begini, Tuhan sering membiarkan kita berjalan, dan ketika kita mulai keluar dari jalur, Tuhan akan koreksi. Ini tidak berarti kita harus takut mengambil langkah, Bapak Ibu Saudaraku. Enggak. Tapi ini berarti kita harus peka terhadap teguran Roh Kudus ketika kita mulai salah arah. Ya, amin. Yang kedua, yang kita belajar dari Yesaya 30 ayat 21 ini, pimpinan Tuhan tidak selalu berupaya petunjuk yang sangat jelas sebelum kita melangkah. Kadang Tuhan memberi kita kebebasan untuk memilih, dan kemudian Dia akan mengarahkan jika kita keluar dari kehendak-Nya. Ini penting, karena banyak orang Kristen lumpuh karena takut salah langkah. Mereka tidak berani memutuskan apapun karena menunggu pimpinan yang super clear. Padahal seringkali pimpinan itu datang saat kita sudah mulai melangkah, ya, bukan sebelumnya. Ini yang kita bisa pelajari dalam Yesaya 30 ayat 21. Yang ketiga dari Yesaya 30 ayat 21 ini, kita harus peka terhadap teguran halus Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku, terkadang suara Roh Kudus itu tidak selalu keras. Terkadang berupa rasa gelisah yang nggak bisa kita jelaskan. Kadang berupa ketidaknyamanan dalam hati saat kita akan melakukan sesuatu. Kadang berupa pikiran, kadang berupa firman yang tiba-tiba terngiang di pikiran. Kadang berupa nasihat dari saudara seiman.
Belajarlah untuk tidak mengabaikan teguran-teguran kecil ini. Ya, kenapa? Karena kita nggak boleh berhenti melangkah karena takut salah. Tapi jangan juga melangkah tanpa kepekaan. Ya, mari kita berjalan dalam iman, tetapi dengan telinga yang terbuka untuk mendengar suara Tuhan, yang mendengar suara koreksi dari belakang. Amin. Kita sudah belajar 4 poin, ya, dalam tema hari ini, ya, dalam subtema hari ini, yaitu kemampuan membedakan pimpinan. Jangan keliru mendengarkan suara Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, sebelum saya akhiri, saya mau membahas dulu tentang kesalahan umum dalam mendengar suara Tuhan. Tadi kita sudah belajar 4 poin. Sebelum kita menutup bagian ini, saya perlu menyebutkan beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan orang Kristen dalam mendengar suara Tuhan. Yang pertama, kesalahan pertama, menjadikan perasaan sebagai patokan mutlak. Tolong jangan seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku. Banyak orang berpikir bahwa jika mereka merasa damai, itu pasti dari Tuhan. Jika tidak ada damai, itu bukan dari Tuhan. Ini tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Perasaan bisa menipu, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kita bisa merasa damai melakukan sesuatu yang salah. Kenapa? Karena seringkali kita membungkam hati nurani kita. Sebaliknya kita bisa merasa tidak damai melakukan sesuatu yang benar karena kita takut atau ada karena tekanan dari luar. Jadi perasaan adalah indikator, tapi perhatikan, itu bukan hakim terakhir. Perasaan boleh jadi indikator, tapi itu bukan final decision. Uji perasaanmu dengan firman Tuhan. Amin. Kesalahan kedua. Sering kali orang dalam mendengarkan suara Tuhan, kesalahan keduanya adalah memaksa Tuhan berbicara sesuai keinginannya. Ini terjadi kalau begini, ketika kita sudah memutuskan sesuatu, lalu kita berdoa dan mendengar Tuhan membenarkan keputusan kita. Nah, kalau seperti ini sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Kita hanya mencari stempelnya Tuhan. Amin. Mencari stempelnya Tuhan untuk rencana kita. Hati-hati dengan ini. Kenapa? Karena daging sangat pandai memproyeksikan keinginannya sendiri dalam suara Tuhan. Suara Tuhan, ya. Kesalahan yang ketiga, mengabaikan nasihat orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, ada orang Kristen yang merasa bahwa mereka bisa langsung mendengar dari Tuhan tanpa perlu mendengarkan nasihat siapapun. Mereka menganggap bahwa pendapat orang lain adalah gangguan. Saya mau katakan ini kesombongan rohani. Amsal 11 ayat 14 berkata begini, di mana tidak ada pertimbangan, jatuhlah rencana. Tetapi dengan banyak penasehat, terlaksanalah rencana. Tuhan sering berbicara melalui tubuh Kristus. Jadi, tolong jangan abaikan itu. Kesalahan yang keempat, terburu-buru mengambil keputusan. Pimpinan Tuhan yang sejati biasanya tidak perlu terburu-buru. Iblis yang sering mendorong kita untuk mengambil keputusan cepat tanpa berpikir dan tanpa doa. Saya mau katakan begini, selama beberapa tahun ini, saya selalu belajar untuk menunggu. Gak enak memang, tapi belajarlah untuk menunggu. Belajarlah untuk berdoa lebih lama sebelum mengambil keputusan-keputusan besar. Kenapa? Pimpinan yang berasal dari Tuhan akan tetap teguh setelah diuji dengan waktu dan doa. Amin. Kesalahan yang kelima, tidak membedakan antara prinsip dan petunjuk spesifik. Maksudnya begini, prinsip itu kebenaran umum dalam Alkitab yang berlaku untuk semua orang dalam semua situasi. Tapi kalau petunjuk spesifik adalah bimbingan Tuhan untuk situasi tertentu, Bapak Ibu Saudaraku, yang mungkin situasi tertentu ini tidak mungkin, yang mungkin juga tidak berlaku bagi orang lain. Jadi berlakunya hanya untuk kita saja misalnya, ya. Jangan menjadikan petunjuk spesifik yang Tuhan berikan kepada orang lain sebagai petunjuk untuk hidup kita. Dan jangan mengabaikan prinsip-prinsip Alkitab, ya, hanya karena kamu merasa mendapat petunjuk yang spesifik. Karena prinsip itu adalah kebenaran umum dalam Alkitab yang tidak bisa diganggu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Bagian ketiga ini membawa kita kepada satu kesimpulan penting, bahwa hidup di dalam roh membutuhkan kemampuan untuk membedakan pimpinan Tuhan. Bukan semua suara yang kita dengar adalah suara Tuhan.
Ada suara daging, ada suara iblis, ada suara dunia, ada suara ketakutan, ada suara ambisi. Dan kita harus belajar membedakannya. Amin. Kabar baiknya, kita tidak sendirian. Roh Kudus diam dalam kita untuk menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus adalah guru yang setia. Roh Kudus akan mengajar kita untuk mengenali suara gembala kita. Jadi yang perlu kita lakukan apa Bapak Ibu Saudaraku? Satu, bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari melalui firman dan doa. Kedua, perbaharui budi dengan kebenaran Alkitab. Yang ketiga, uji setiap roh dan tidak mudah percaya. Keempat, dengarkan nasihat dari tubuh Kristus. 5, belajar menunggu dan enggak usah buru-buru. 6, taat segera ketika pimpinan sudah jelas. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat musisi di mana Anda, jangan takut untuk melangkah. Jangan lumpuh karena takut salah. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan domba-dombanya tersesat selama mereka tetap dekat dengan gembalanya. Bahkan ketika domba itu salah langkah, ketika kita salah langkah, maka Bapa atau gembala kita itu akan memanggil kita kembali dengan suara yang lembut. Inilah jalan, berjalanlah kamu di sini. Ayo kita terus bertumbuh dalam kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Karena disinilah kehidupan Kristen yang sejati dijalani. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan mendengar dan mengikuti suara gembala kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau gembala yang baik. Kami bersyukur karena Engkau masih berbicara kepada kami. Engkau tidak diam, Engkau memanggil, menuntun, mengoreksi, dan menghibur domba-dombamu dengan suara-Mu yang penuh kasih. Ampuni kami karena seringkali telinga kami tumpul. Kami terlalu sibuk dengan kebisingan dunia sehingga suara-Mu tenggelam. Kami terlalu cepat mengikuti suara asing yang mengaku berasal dari Engkau, Tuhan. Kami terlalu mudah menganggap keinginan sendiri sebagai pimpinan-Mu. Roh Kudus, tajamkan pendengaran rohani kami. Ajar kami untuk membedakan suara-Mu dari semua suara yang lain, yang bersaing untuk mendapatkan perhatian kami. Bapa yang baik, kami mau belajar untuk tidak hanya mendengar, tapi juga mengikuti. Kami mau belajar untuk tidak hanya mengaku dipimpin, tetapi benar-benar berjalan di dalam pimpinan-Mu. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami untuk menguji setiap roh, untuk memperbaharui budi kami dengan firman-Mu, dan untuk rendah hati mendengarkan nasihat dari saudara-saudara seiman kami. Kami tidak ingin tersesat karena mengikuti suara yang salah. Kami ingin tetap dekat dengan Engkau, gembala kami. Mendengar suara-Mu, mengikuti kemanapun Engkau memimpin. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, yang suara-Mu membawa kehidupan dalam hidup kami. Terima kasih. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.